kita akan belajar bersama-sama mengenai Aritmatika sosial. Diharapkan dari pembelajaran pada video kali ini, kalian dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait untung, rugi, persentase untung dan rugi, dan juga kalian nantinya diharapkan dapat menerapkan konsep aritmatika sosial terkait diskon, bruto, neto, dan tara untuk menyelesaikan masalah. Ayo kita amati bersama situasi pertama. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sebesar 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 130 porsi bubur ayam. Mari kita amati. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar Rp1.000.000, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp1.300.000. Didapatkan dari 10.000 harga per porsi dikalikan dengan banyaknya porsi yaitu 130. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan Rp1.300.000 dikurang Rp1.000.000 sama dengan Rp300.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Mari kita amati. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan Rp1.500.000 untuk berbelanja bahan baku membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp15.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Mari kita amati. Pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah Rp1.500.000, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp1.350.000. Didapatkan dari 15.000 dikali 90. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka kita dapatkan Rp150.000. Jadi Pak Soso mengalami kerugian sebesar Rp150.000 dan kerugian sebanyak 30 porsi didapatkan dari 120 porsi yang disediakan dikurang dengan 90 porsi yang terjual. Atau jika dirupiahkan maka sebesar Rp450.000 dari berjualan bakso pada hari itu. Pak Tono memiliki kebun jagung dekat tempat tinggalnya di Bandung. Ia mengeluarkan modal sebesar Rp10 juta untuk menanam jagung. Karena kebun jagung Pak Tono diserang hama, jagung yang dihasilkan menurun drastis yaitu hanya sebanyak 1.250 kg. Pada saat itu di daerah Bandung, harga di tingkat produsen per kilogram jagung adalah Rp8.000. Pada cerita Pak Tono, modal yang dikeluarkan adalah Rp10 juta dan pemasukan yang didapatkan adalah Rp10 juta. Didapatkan dari 8.000 dikali 1.250. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pendapatan, maka didapatkan 0. Pada kasus ini, Pak Tono tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dengan kata lain, Pak Tono pada panen itu impas atau balik modal. Masuk ke materi persentase untung. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PU adalah persentase keuntungan, kemudian HB adalah harga beli, dan HJ harga jual. Maka persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ min HB per HB dikali 100%. Persentase rugi. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PR adalah persentase kerugian, HB adalah harga beli, HJ adalah harga jual, maka persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan
HB min HC per HB dikali 100%. Oke, sebelum ke materi berikutnya, coba deh aku mau tanya dulu. Kalau misalnya mau hari raya atau di tahun baru gitu, kalian pernah nggak sih bareng keluarga kalian atau teman-teman kalian ke suatu mall? Nah, saat kalian masuk mall itu, kalian pernah nggak menjumpai ada baju ataupun peralatan-peralatan sekolah itu diskon besar-besaran, 20%, 30%, bahkan 50%. Dan bahkan ada yang 50% ditambah 30%. Nah, untuk menghitung itu, kita akan mempelajari materi diskon biar nanti kalau misalnya kalian mau berbelanja gitu di mall atau di tempat-tempat lain yang tertera diskon, kalian bisa menghitung sendiri mana ya yang lebih murah gitu. Kemudian beralih ke materi diskon. Diskon merupakan potongan harga suatu barang pada saat transaksi jual beli, di mana ketika kita ingin mencari besar diskon, maka kita kalikan persentase diskon dengan harga barang. Bruto, neto, tara. Bruto adalah berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Kalau neto, berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Kalau tara, selisih antara bruto dengan neto atau berat pembungkus dari produk tanpa isinya. Oke, agar kalian semakin paham lagi mengenai konsep bruto, neto, dan tara, coba kalian perhatikan ilustrasi snack berikut ini. Jadi di sini ada snack di mana tertulis bahwa netonya adalah 50 gram. Berarti di sini kita dapat mengetahui bahwa isi dari snack itu, makanannya, itu tuh beratnya adalah 50 gram. Sedangkan bungkus snacknya, plastiknya itu adalah yang disebut tara, begitu. Dan berat keseluruhan snacknya, baik itu kemasannya ditambah dengan isi dari snacknya, itu yang dinamakan bruto, begitu. Gimana, sejauh ini sudah paham? Sekian video pembelajaran part 1 pada kali ini yang membahas mengenai materi tentang untung, rugi, persentase untung dan rugi, dan juga diskon, bruto, neto, dan tara. Untuk part 2-nya nanti akan dibahas mengenai contoh-contoh soal terkait materi tersebut. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar. Bye-bye.